Hai teman-teman, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini dan hari ini saya bawa narasumber yang sangat menarik kisahnya yaitu dia lulusan SMA dan bisa ke Australia pakai visa skill visa dan bekerja di Australia sekarang. Banyak kan teman-teman yang selalu tanya, "Kak, saya lulusan SMA, bisa nggak sih kerja di Australia?" Nah, ini ada kisah nyata teman kita dari Indonesia yang kerja di Australia pakai skill visa. Ini akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang selalu penasaran kan gimana sih caranya kerja ke Australia selain WHV kalau misalnya sudah umurnya nggak cukup kan. Nah, yuk langsung aja kenalan sama Mas Dani ini. Hai Mas Dani. Halo. Oke, sebelum kita lanjut, kalau di Instagram saya sudah ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelum kita bertanya lebih lanjut, kita mau kenalan dulu nih, karena katanya kenal makanya nggak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama Mas Dani. Mas Dani, yuk perkenalan diri yuk. Oke, nama saya Dani Kusasi, panggil aja Dani. Eh, Umur sekarang 35 tahun waktu apply ya, gitu. Ya, Istri baru satu, anak baru empat. istri baru satu, maksudnya mau nambah istri gitu. Oh, Bahaya. Yang sebenarnya nih sebelum ke Australia dulu kerjanya apa di Indonesia dan apa yang bagaimana ceritanya sampai bisa ke Australia dan ya sejarah awalnya lah pokoknya sampai bisa memutuskan mencari-cari info dan memutuskan untuk apply skill visa ini. awal mula sih umur 30 tahun ya, Mm-mm. 5 tahun yang lalu lah. Terus Lima baik tahun dia yang lihat, lalu ya. dia lihat YouTube, dia lihat ini Instagramnya Kak Merlin juga, jejak Merlin ya. Wah, keren Iya, banget itu benar. WHP kan. Eh, Lihat semuanya videonya Kak Merlin juga, terus beberapa YouTuber yang lain. Lihat-lihat WHV ini gimana sih? Apa sih? Ternyata standarnya lumayan buat saya, kalau buat saya ya. Ya. Soalnya harus kuliah dulu, bahasa Inggrisnya sekian, 4,5 ya, 4,5. Umurnya di bawah 30. Nah, sedangkan itu aku udah 30 nih. Terus surat-surat belum belum ada apa-apa semua, nggak ada paspor, nggak ada apa sama sekali. Mm-mm. Ya udah di udah simpan, ditutup aja tuh cita-citanya. Namun Oke. pas kerja di Papua itu di tambang yang ada di Papua, saya eh, 3 tahun berikutnya aku nonton ada YouTuber yang lain, YouTube-nya Upcoding, dia Mhm. tamatan SMA juga, terus apply visa sponsorship dan IT tapi dia, namun IT. Nah aku sempat DM-DM beliau dan di situ mulai penasaran nih gimana sih bisa kerja di sana di Australia gitu. Jadi nanti pada saat 35 tahun baru coba-coba, coba-coba aja itu apply asal-asal di seek.com dan LinkedIn. Oh, berarti sebenarnya sudah ada yang mau inspirasi duluan ya, ada YouTuber lain yang lulusan SMA dan bisa datang ke Australia. Ya, Ya, karena sebenarnya sih lulusan SMA bukan berarti nggak bisa ke Australia, hanya saja syaratnya lebih susah. Maksudnya hanya untuk orang yang punya skill yang dibutuhkan government. iya Benar benar. nggak, Mas Dani? Iya benar. Jadi aku eh, riset lagi masalah payment soil itu ya. Skill yang dibutuhkan orang Australia itu apa saja sih gitu. Jadi aku pindah pindah departemen untuk mengejar itu. Oh, berarti sebelumnya ini kan jadi ceritanya guys, Mas Dani ini dapat kerjaan karena skillnya di welder ya, jadi welder ya. Welder fabrication ya. Ya, berarti sebelumnya bukan di welder ya? Ya, saya planner administrasi gitu gitu. Oh, alah, oh gitu. Tapi Ya, menurutku ya, karena ini kan Mas Dani cari info ya, jadi benar-benar bukan hanya langsung tanya orang gimana ini, tapi ya. benar-benar Mas Dani nyari informasi juga dan akhirnya dia ketemu bahwa salah satu skill yang dibutuhkan government ini di welding gitu ya, welder gitu ya Mas Dani ya. Ya. Terus akhirnya dia minta untuk dipindah ke situ, jadi mulai ada pengalaman. Berapa lama pengalaman kerja di sana Mas Dani? Aku di sana 6 tahun. Cuma kalau mau di total untuk welder sendiri 12 tahun. Oh, berarti mulai weldernya Pin- 12. Pindah-pindah kerja sih, saya pindah-pindah departemen. Oh, oke. Iya, iya. Jadi tapi waktu itu minta dipindahin ke bagian welder itu karena lihat ada salah satu syarat ya Ya, untuk itu. Nah, habis gitu ceritanya gimana setelah pindah departemen terus pindah departemen aku kemarin rencananya kan ke Kanada. Kebetulan ada ah, kakak di sana kan. Nah, di sana demand untuk welder juga banyak. Jadi aku memang rencana, oh, nggak ada opsi lain lah selain Australia sama Australia. Kanada. Ya udah, masuk di fabrikasi itu dan coba-coba lihat-lihat ini. Ternyata demand untuk di welder itu ada sekitar hampir 80.000 lowongan kalau nggak salah. Oh gitu, berarti setiap hari lihat lowongan di Seek, di Indeed gitu ya? Ya, ya, itu ada 80.000 atau 70.000 kalau nggak salah. Nah,
namun aku saat nonton di YouTube-nya di teman yang upcoding itu, dia bilang, Mas, tolong cari yang sponsorship. Nah, aku cari sponsorship itu, welding sponsorship atau boiler maker gitu-gitu kan. Jadi di situ ada sekitar 300 atau 400-an sponsorship. Terus saya, Wow. wah, ini peluangnya masih besar ini. Ya. Jadi aku coba, ya udah apply aja, apply. Ya jadi aku dari Indonesia apply-nya, terus aku eh, belum ada paspor, belum ada yang lain-lain lah, surat-surat yang lain. Nah, jadi aku kurang lebih ada 10 atau 11 lamaran, 8 lamaran itu ada feedback. Oh, 8, wow. ya, 8 itu udah call, udah email-emailan, namun yang sebagian mereka minta apa namanya? Skill assessment. Saya bilang, waduh, saya belum ikut itu. Nah, saya belajar lagi skill assessment. Nah, kebetulan yang perusahaan yang saya sekarang ini, pada saat dia interview saya bilang, aduh, saya kayaknya nggak bisa lanjut karena saya belum ada skill assessment. Nah, HRD-nya bilang, kita di requirement yang saya pakai visa 482 itu nggak ada pilihan untuk skill assessment, jadi nggak apa-apa. Udah, oh, kalau begitu ya udah. Apa syaratnya? Minimal 2 tahun pengalaman aja, bahasa Inggrisnya 4,5 awalnya itu, terus SKCK itu aja, sama surat pengalaman kerja. Oke, jadi itu syarat berarti pas apply itu aja ya syarat-syaratnya ya? Iya, itu aja sih. Tapi pada saat ke imigrasinya minta saya naikin IELTS-nya lagi, harus minimal 5 pitch band-nya. Oke. Karena karena katanya aku pakai yang medium, bukan yang short. Kalau short term visa 482 itu bisa yang pakai 4,5, tapi itu hanya sampai 3 tahun Dan nggak ada visanya. pathway ke permanent resident ya kayaknya ya? Ya, mm. Nah Dan sekarang jadi ya, aku ambil lagi tuh kulik kursus lagi. jadi itu kisahnya dia ya teman-teman. Kalau Mas Dani tadi sudah sempat mention bahwa dia pakai visa 482 yang medium term ya. Jadi 482 ini Eh, saya baca-baca ada dua, yang short term yang nggak ada pathway untuk ke permanent resident, dan yang ya, medium term itu yang 4 tahun kerja di company itu, dan setelah itu boleh langsung permanent resident atau harus apply dulu Mas Dani? apply lagi tapi disponsorin sama perusahaan bahwa kita udah bekerja di mereka selama 3 tahun ya, kalau 3 tahun lah, Oh, 3 tahun aja boleh sebelum ya? 3 tahun. Berarti ini kan sudah belum setahun ya Mas Dani ya. Mas Dani kan Belum, Australia baru kapan enam sih? bulan. 6 bulan. 6 bulan berarti nanti setelah 3 tahun baru apply permanent resident dan nunggu lagi berarti ya. Ya, Oke. Nah, ceritain waktu di interview Mas Dani gimana waktu itu kan masih ceritanya masih di Indonesia ya. Gimana interviewnya pas di Indonesia? Emang Mas Dani sudah jago bahasa Inggris atau bagaimana nih interviewnya? aduh, untuk masalah bahasa Inggris sih masih di bawah sekali karena tapi kebetulan bos saya dulu orang Australia juga, orang bule. Mm-mm. Dan ada juga yang pengawas saya dia tamatan dari eh, Cambridge di London, Inggris. Ya. Jadi mereka bantu-bantu saya lah untuk bagaimana percakapan, bagaimana gini-gini. Jadi ya bahasa Inggris saya juga nggak terlalu banyak bagus-bagus sama, cuma mengerti. Tapi pada saat ucapnya itu yang kadang susah. Itu Iya ya. kagok-kagok. Tapi mereka bisa lah, bisa memahami. Masih susah untuk mengerti apa yang dia tanyakan, atau Mas Dani lancar-lancar aja interviewnya? Ada berapa kali yang diulang karena tapi mereka juga bisa pahami kita karena bukan bahasanya kita kan, Iya, jadi mereka benar. ulang lagi, hanya ulang pelan-pelan. Tapi saya buat contekan itu di kiri kanan laptop saya ada contekan. Oh, oke. Tapi benar sih, orang-orang di sini tuh mereka mengerti kalau bahasa Inggris kita tuh nggak sebagus itu, dan mereka bakal berusaha mengerti meskipun dikata tenses kita salah, atau verbing verb whatever salah, it's okay, mereka bakalan mengerti, Ya, berusaha memahami kayak gitu loh. Jadi nggak ya, nggak bakalan grammarnya nyebutkan bolak-balik nggak apa-apa. Iya. Boleh di-sharing sedikit nggak sih pertanyaannya apa aja pas interview, kira-kira poin-poinnya apa aja pas di interview? Interview pertama itu aku sama HRD-nya. Mm-mm. HRD-nya hanya menanyakan pengalaman kerjanya, kerja di mana, bisa ngelas di welder itu ada berapa macam kan? Ada MIG, ada TIG, ada SMAW. Nah, aku itu bilang semua aja bisa. Gitu. Jadi kita kita nggak boleh ngomong, oh saya bisa tapi sedikit. Jangan, Harus jangan bilang harus gitu. Nanti pede mereka, gitu ya. dia harus pede bahwa, oh kita bisa ini selesaiin kerjanya ini. Kita kerjanya gini. Dia bilang, oh oke, nanti 2 minggu ke depan kamu akan interview sama manajer produksinya lagi. Gitu.
Oke, jadi 2 minggu lagi itu mereka 3 orang itu pakai Zoom ya. Iya. Di ruangan mereka ada 3 orang nanya-nanya. Wah itu juga agak bingung karena satu nanya belum selesai, satu udah nanya. Nah pertanyaan yang kedua yang dari manajer produksi itu ya sama kayak yang HRD kemarin sih. Saya hanya bilang ya udah saya bisa memang lakukan pengelasan-pengelasan atau apa, membaca gambar kerja bisa semua. Dia bilang, oh, oke, all good. Langsung dia bilang, welcome to Australia. Padahal belum bikin surat apa-apa itu. Langsung Mhm. dibilang gitu, langsung tambah nggak bisa tidur. Uh. Nah, setelah habis jadi setelah interview terus ngapain dong, Mas Tani? Apa tahap selanjutnya? Aku ambil IELTS. Oh, karena belum punya IELTS ya, ya. Ya, Nah, belum punya belajar IELTS. IELTS-nya ini Mas Dani kursus lewat kursus yang bayar mahal itu atau didak atau gimana nih? Yang pertama, aku otodidak. Pertama berangkat itu karena mikirnya gampang, cuma pronunciation, cuma ngobrol begini, cuma ngisi gini. Ternyata pada sampai di sana, aku selesai IELTS 4,5. Oke, udah senang kan? Udah lolos nih. Cuma pada saat surat-surat saya dibawa ke lawyernya mereka, Iya, mereka itu minta harus 5 ternyata di syaratnya ya. agreement. Ya, karena saya harus pakai medium term katanya. Jadi kamu harus 5. Jadi saya ulang lagi. Sorry Mas Dani, ini Mas Dani yang ulang lagi biaya untuk IELTS ini Mas Dani keluar sendiri berarti ya? Ya, keluar sendiri semuanya nanti digantikan. Oh, berarti Di digantikan ya reimburse. nanti? Ya, di reimburse. Oh, oke. Aku pikir harus biaya sendiri. Oh, is good then. Berarti sebenarnya Mas Dani kerja ke Australia ini semuanya dibayarin sama company ya, nggak ada keluar duit sama Ya, sekali ya? keluar duit cuma makan doang sih. Iya, iya, iyalah, iyalah Mas Dani kalau ke sini ya lu keluar. Tapi maksudnya untuk biaya visa, biaya IELTS, terbang ke sana, itu dibayarin. Kalau Ya, akomodasi bagaimana? akomodasi 1 bulan pertama aku dikasih hotel. Wow, fancy ya. Dijemput, dikasih hotel 1 bulan, terus katanya disuruh cariin rumah gitu. Cuma itu udah sendiri sih, karena aku udah hitungan hitungan sama-sama dengan mereka juga di sini. Jadi nggak ada spesial-spesial amat gitu. Berarti 1 bulan setelah itu tinggal bayar Biaya akomodasi sendiri. dan biaya sehari-hari ya. Tapi kan Ya, berarti kan intinya semua biaya dari Indonesia ke Australia itu ditanggung sama mereka kan, nggak ada yang Mas Dani ya. keluar kan? Iya, wow, Ada bagus yang banget. dari Papua ke Jakarta itu yang tanggung sendiri. Iya, tapi soalnya saya pikirnya IELTS-nya harus ditanggung kita sendiri yang nanggung. Nah, Jadi, tapi lumayan oke sih kalau medical juga ditanggung mereka. apa? Sorry apanya? Medical check up. Oh, wow, oke. Iya, iya, iya. Iya. Di- Alright, jadi sudah sampai yang soal IELTS. Nah, setelah IELTS, berarti kan IELTS-nya ternyata harus ganti lagi, terus tes IELTS ya, lagi. Waktu mau mencoba dapat 5 ini yang ikut kursus gitu. kursus kursus selama 10 hari itu bayar lagi 3 juta. Tapi ini ditanggung lagi sama perusahaan atau bayar sendiri? Nggak bayar sendiri. Oh, bayar sendiri. Oke. Berarti Ya, itu aja ya modalnya Mas Dani ya, yang ya modal. kursusnya. Nah, tapi memang menurut Mas Dani ini kursusnya ini memang bermanfaat banget ya, mau meningkatkan skor ya. Worth it Skor banget. akhirnya Mas Dani berapa jadinya? Aku jadi 5,5 malahan naik. Oh, wow, lumayan ya, lebih dari target malah ya. Ya, lebih lewat. Ya, nah habis gitu setelah IELTS dapat, berarti ngirim dokumen lagi. Terus tapi sambil itu sudah ada dokumen, sudah ada paspor, terus Udah ya, ada referensi, medical check up, ya medical check up. SKCK-nya. Mm-mm. Nah, SKCK-nya aku bikin di Mabes karena di Papua waktu itu kan kalau bikin di Polda harus ke ibu kota kan di mhm. Jayapura. Nah, daripada saya ke sana lebih baik saya langsung ke Jakarta aja. Ke Jakarta saya ke Polda Metro Jaya. Namun mereka bilang, wah kamu dari KTP daerah kan, jadi harusnya ke Mabes. Jadi saya ke Mabes lagi. Habis itu berarti di-apply-kan sama lawyernya company ya, berarti ya. Ya, mereka ada punya kayak website begitu. Jadi kita bisa upload-upload sendiri. Jadi udah kelihatan itu ada step by step-nya. Saya upload KTP-nya di mana, ininya di mana. Oh iya, ditranslate juga itu ya, KTP sama kartu keluarga. Oke, berarti tapi kan intinya kalau misalnya disponsori perusahaan, semua dokumen yang dibutuhkan dan panduan-panduannya lengkap dibantu sama perusahaan ya, nggak usah pusing-pusing, Ya, mereka bisa enggak. bantu semua ya. Nah, Ya, tapi sebenarnya setelah interview itu harusnya mereka ngasih kontrak ya sama Mas Dani ya sebelum lanjut ke apply visa ya. ya, ada kontraknya.
Iya, berarti dikirimin berarti setelah ngomong sama si CEO-nya baru Mas Dani dikirimin kontrak gitu. kontrak. Nah, Ditanya gaji sebelum mau berapa oh, begitu. ada sempat nego gaji nggak? Ya ada. Oh ya, terus Mas Dani minta yang paling tinggi nggak? Enggak. Aku survei lagi daerah daerah sini gajinya berapa gitu range-nya. Cuma Dengan dikasih agak ke bawah karena katanya masih probation gitu. oke, ya. Tapi it's okay lah ya Mas Dani, pokoknya impian Kak Nggak apa-apa. Slanya tercapai gitu ya. Meskipun Ya, katanya masih di bawah, kalau di compare sama gaji yang sebelumnya kan pasti ya lebih lebih oke lah ya. tiga kali. Tiga kali, wow.